Hubungan silaturahmi terpatrik, terukir indah dengan saling memaafkan. Sungguh dosa antara sesama terhempas. Di bawah angin sepoi terhindar dari neraka. Hari Raya Idul Fitri kutanamkan dalam lara, membawa keberkahan pada umat manusia. Menghubungkan tali silaturahmi berkepanjangan sampai titik kematian, persaudaraan membawa nikmat. Seiring Tuhan tersenyum meleburkan umat ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam seni budaya Indonesia. Horas, maju-jua, enjua-jua, ahoy, oi di sana, kulon nuwun. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Suyadisan dalam rubrik Mimbar Budaya yang disiarkan oleh Mimbar TV, koran Mimbar Umum Medan. Apa kabarnya? Tentu baik-baik saja. Ya, alhamdulillah kita masih berada di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lama lagi kita memasuki bulan Syawal, bulan kemenangan, yang dirayakan juga sebagai Idul Fitri 1443 Hijriah. Nah, tentunya pemirsa sudah melakukan persiapan, ya, mungkin sudah beli pakaian baru, kue lebaran. Nah, ya. Nah, itu mungkin tradisi umat Islam di Indonesia pada umumnya untuk menyambut Idul Fitri, begitu. Nah, pada topik kita hari ini kita akan membawakan materi tentang puisi dan Idul Fitri. Nah, pemirsa, kebetulan hari ini tanggal 28 April. Nah, 28 April ya, ketika pengambilan gambar ini 28 April, ini yang merupakan dikenal sebagai Hari Puisi Nasional. Nah, Hari Puisi Nasional ini adalah untuk mengenang wafatnya penyair terkemuka Indonesia, yaitu Chairil Anwar. Nah, penyair yang asal Medan ini. Siapa lagi yang tidak kenal dengan dia? Gitu. Nah, untuk menyemarakkan Hari Puisi Nasional itu dan menyambut bulan Syawal, Hari Raya Idul Fitri, rubrik Mimbar Budaya mengundang dua orang sastrawan Indonesia yang berada di Sumatera Utara. Nah, kedua orang ini adalah, saya perkenalkan. Nah, yang pertama, Dr. Andes Syamir Marulafau, M.Hum, yang sering kita panggil dengan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Puasa Ustadz? Puasa. Alhamdulillah. Ya, Ustadz Syamir merupakan dosen di jurusan Bahasa Inggris. Nah, ini pemirsa yang berasal dari Universitas Sumatera Utara. Nah, siapa yang tidak kenal dengan beliau? Nah, puisi-puisinya tersebar tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Sehingga digelari sebagai penyair dunia. Wah, nanti kita bicara dengan Pak Syamir.
begitu. Dan di sebelah Pak Syamir, nah ini tokoh perempuan, sastrawan perempuan kita dari Sumatera Utara. Dia ini seorang prosais, ya, seorang prosais ketimbang penyair. Nah, yaitu Ibu atau Mbak kita panggil nih ya. Mbak Reni ya, Reni Julia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Reni Julia awalnya seorang jurnalis, seorang sastrawan, karya-karyanya banyak bersebar juga, baik di Sumatera Utara maupun di luar Sumatera Utara. Nanti beliau akan bercerita bagaimana. Nah, sekarang bertugas juga di Universitas Sumatera Utara sebagai tenaga humas. Nah, ini kawan-kawan pers ini tentu mengenal Reni, dia di humas ya, di humas USU. Nah, ini dia. Jadi Ustadz Syamir dan Reni hari ini kita akan berbincang-bincang dan membacakan sajak-sajak untuk merayakan Hari Puisi Nasional ini. Mungkin sudah siap dengan sajak-sajak, ya kan? Nah, sebelum itu mungkin kita cerita dulu tentang bagaimana pandangan Pak Syamir sebagai seorang penyair, sebagai sastrawan ini memandang Idul Fitri ini. Silakan Pak Syamir. Baik, terima kasih. Pandangan saya tentang Idul Fitri sebagai sastrawan Nusantara. Ya. Sebelum kita beranjak kepada pembicaraan tentang puisi dalam bulan Ramadan ini, kita lihat dulu apa sebenarnya puisi itu. Puisi itu adalah cetusan perasaan yang sangat mendalam, yang dituangkan melalui kata-kata dan membentuk kalimat. Kalimat-kalimat yang ditulis dan diucapkan itu adalah kalimat-kalimat yang tersusun indah dengan gaya bahasa yang spesifik dalam bentuk literatur. Kemudian puisi itu memiliki keragaman yang bermacam-macam. Dan salah satu keragaman bentuk puisi itu adalah puisi Idul Fitri. Seorang penyair dapat menulis dan membaca puisi dengan tema Idul Fitri. Dalam pemikiran seorang penyair, ia dapat menulis sebuah puisi dalam kurun waktu tertentu. Umpamanya, ia menulis sebuah puisi pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, baik sebelum atau sesudah Idul Fitri itu terlaksana. Seorang penyair tentu saja ada sesuatu yang melatar belakangi penulisan puisi bertema Idul Fitri. Ia akan mengulas sesuatu tentang ibadah puasa sampai merayakan hari Lebaran. Dalam pokok pemikiran seorang penyair akan terbentang bahwa umat Islam melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari. Umat Muslim akan merayakan Lebaran atau Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 1 bulan Syawal 1443 Hijriah. Untuk menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Fitri itu, penyair akan menulis beberapa puisi yang merujuk pada tema yang tepat tentang perayaan Hari Idul Fitri itu. Nah, mungkin ada beberapa puisi yang akan dibaca. Oke. Ya, jadi memang Idul Fitri itu menjadi sumber ide bagi penyair. Betul. Begitu ya. Betul. Nah, kalau pendapat Bu Reni bagaimana sebagai seorang sastrawan melihat Idul Fitri ini? Ya, kalau saya pribadi sebenarnya hampir sama lah ya dengan Pak Amir, bahwa sumber-sumber ide itu untuk menulis, untuk berkreasi dan mencipta itu bisa dari mana saja. Khususnya menjelang Idul Fitri atau selama Ramadan, itu kan banyak hal-hal religi yang bisa kita gali menjadi sumber ide puisi. Dan biasanya dengan kondisi di bulan Ramadan yang kita dipenuhi oleh ritual ibadah, itu ide-ide membuat puisi itu malah menjadi semakin kental, semakin pekat gitu ya. Mungkin entah setelah kita tadarus tiba-tiba dapat ide gitu kan tentang
kesucian bulan Ramadan atau tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya di situ ragam yang bisa digali kalau menurut saya. Jadi sebenarnya bulan Ramadan dan Idul Fitri sendiri itu merupakan waktu yang sangat berharga dan waktu yang sangat tepat untuk menggali kreativitas. Oke, berarti Bore ini kan dikenal sebagai seorang prosais ya. Ada nggak prosa-prosanya yang menyentuh tentang Idul Fitri? Ada ya. Jadi mungkin tidak lengkap bagi seorang sastrawan kalau tidak menjadi pemantik ya Idul Fitri itu dalam karya-karya dalam teks ya. Pak Ustadz ada juga itu ya puisi tentang Idul Fitri ya. Ada ya. Ada. Wah, nanti bisa kita bacakan Ustadz. Boleh. Nah, silakan Ustadz. Nah, ini dia. Baik, ada sebuah puisi tentang Idul Fitri yang telah ditulis oleh saya yang berjudul Hari Kemenangan. Hari kemenangan, cahaya iman itu kuhadirkan di hari fitri. Dalam sekian hari melepaskan dahaga dan lapar. Sungguh hati itu tenang. Mengukir kesucian karena zakat fitrah. Doa sepertiga malam menjelang Lailatul Qadar. Membahana di arsy-Nya Allah. Menghapus dosa dari segala noda. Hubungan silaturahmi terpatrik. Terukir indah dengan saling memaafkan. Sungguh dosa antara sesama terhempas. Di bawah angin sepoi terhindar dari neraka. Hari Raya Idul Fitri kutanamkan dalam lara. Membawa keberkahan pada umat manusia. Menghubungkan tali silaturahmi berkepanjangan. Sampai titik kematian persaudaraan membawa nikmat. Seiring Tuhan tersenyum. Meleburkan umat ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Puisi itu tentang apa, Ustadz? Puisi itu tentang ya Idul Fitri yang mana seorang penyair mengungkapkan sesuatu bahwasanya dalam Idul Fitri itu ada ya sesuatu hal yang harus saling maafkan. Karena saling memaafkan antara sesama hamba Allah inilah suatu hal yang paling mulia di sisi Allah. Karena kita ini sudah ya suci dengan menzakatkan fitrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari. Nah, itu. Jadi ya maka penyair di sini membuat satu judul Hari Kemenangan. Iya, itu puisi terbaru. Puisi terbaru saya. Wih, ya, mantap. Ini udah launching ini ya, sudah peluncuran ini. Puisi tentang Idul Fitri. Nah, baik, kebetulan Bu Reni akan membacakan puisi tentang Idul Fitri atau tentang Khairul Anwar atau silakan. Iya. Kalau saya kan karena prosa ya yang lebih banyak ditulis. Kemarin itu ada banyak menulis tentang Idul Fitri juga ada. Pada saat pertama kali juga menembus media Jakarta juga itu di Idul Fitri. Wow, ternyata punya nilai sejarah ya. Punya nilai sejarah itu. Idul Fitri ini. Tentang puasa dan menjelang Idul Fitri. Ya. Jadi kalau puisi kebetulan kalau yang bernafaskan religius banyak ya, tapi kalau khusus Idul Fitri belum punya memang. Jadi religius ya? Iya, jadi saya akan membacakan puisi salah seorang penyair Indonesia saja. Ya, silakan. Nah, biar pemirsa menyaksikan. Mudik, karya Djoko Pinurbo. Mei tahun ini, kusempatkan singgah ke rumah. Seperti pesan ayah,
Nenek rindu kamu. Pulanglah. Waktu kadang begitu simpel dan sederhana. Ibu sedang memasang senja di jendela. Kakek sedang menggelar hujan di beranda. Ayah sedang menjemputku, entah di stasiun mana. Siapa di kamar mandi? Terdengar riuh anak-anak sedang bernyanyi. Nenek sedang meninggal dunia. Tubuhnya terbaring damai di ruang doa. Ditunggui boneka-boneka lucu kesayangannya. Hei, bajingan kita pulang, seru boneka singa. Yang tetap perkasa dan menggigil saja ia saat ku belai-belai rambutnya. Ayah belum juga datang. Sementara taksi yang menjemputku sudah menunggu di depan pintu. Selamat jalan, selamat tinggal semuanya. Baik-baik saja di rumah. Salam untuk Bapak tercinta. Di jalan menuju stasiun kulihat ayah. Sedang celingak-celinguk di dalam becak. Wajahnya tampak lebih tua. Becak melaju dengan sangat tergesa. Dari jendela taksi aku melambai kepada ayah. Sesekali ku kecup telapak tanganku. Ia pun mengecup tangannya, lalu melambai kepadaku. Sambil berpesan, hati-hati di jalan ya. Begitu simpel dan sederhana, sampai aku tak tahu. Butiran waktu sedang meleleh dari mataku. Almarhumah nenekmu kemarin masih sempat menumpang taksi ini. Ujar Pak sopir yang pendiam itu, yang ternyata bekas guruku. Ya, puisi judulnya Mudik. Mudik. Wah, mudik. Kapan mudik? Gak punya kampung. Oh, kampungnya? Kampungnya di Medan. Oh, di Medan. Wah, tak mudik. Ustadz kan di Nias. Ya, Nggak mudik? Memang saya tinggal di Nias sewaktu saya masih muda. Dan sekarang sudah jarang sekali di Nias. Tapi ya saya pun sekarang tidak lagi bisa mudik ke sana karena ya, disebabkan oleh beberapa hal lah, termasuk salah satu adalah COVID-19 ini. Oh, ya tentang mudik ini, Ustadz dan Bu Reni, ini ada tulisan dari teman saya. Teman saya menulis begini, tindak tutur ekspresif mudik Lebaran. Ini ada penelitian ini, Ustadz. Ini penulisnya adalah Edi Setianto. Dia menemukan gini, dia menemukan ada 7 jenis tindak tutur ekspresi mudik. Ini yang unik nih, Ustaz. Yang pertama, biasa gitu kan, dalam mudik itu meminta maaf. Kemudian yang kedua, mengungkapkan syukur. Nah, yang ketiga, melaksanakan tekad. Nah, ini melaksanakan tekad mungkin untuk mudik, untuk berlebaran di kampung halaman. Kemudian ada juga motifnya melucu, tindak ekspresifnya. Kemudian mengungkapkan alasan. Nah, alasan mengapa dia mudik. Kemudian yang keenam, mengeluh. Biasa kalau mudik itu kan banyak keluhan-keluhan. Nah, mengeluh. Dan ketujuh, menggambarkan kebimbangan. Nah, itu sering. Nah, mungkin kalau Ustadz udah baca puisi, Reni baca puisi, saya juga baca puisi. Ya kan? Nah, kebetulan ada puisi saya tentang 2 tahun lalu nih, tentang Lebaran ya. Sajak Lebaran di masa pandemi. Wah, mantap. ini Ustaz kan udah punya bukunya ya? Mantap, udah ada. Saya belum. Belum ya? Ada peluncur yang meluncurkan wakil wali kota Medan ini. Boleh lah nanti. Iya. Lebaran di masa pandemi. Mirip syair, tapi bukan syair. Entah apalah ini. Tersebutlah di satu mada adalah Lebaran di masa pandemi. COVID-19 lantang garang mengebiri.
Menggelayut ke santero jagat negeri, membikin risalah hati. Maksud hati hendak pergi, apalagi ke sana famili. Di hari nan sangat fitri, sebagaimana lebaran tempo hari. Apalah daya diri ini, jauh hari surat edaran Mas Menteri dikirim berlapis-lapis sepanjang hari supaya Pati tetap di sini. Keluar daerah tidaklah diberi, bukanlah Pati tak berani menyangkal amanat sang menteri, tapi Pati terus belajar mengabdi. Apalagi untuk negeri bijak bestari, andai situasi aman nanti. Alhamdulillah sekarang sudah aman ini Ustaz, iya kan? Bolehlah kita bersemuka diri mudik gitu kan. Semoga Allah Subhanahu wa taala lekas meridhoi. Amin. Amin. Pati berharap tetaplah kita terlindungi dari bahaya corona nan mengincari. Begitu Pati sedikit mengabari, buat tuanku di tanah Pasun dan terberkati. Wahai saudara-saudaraku, di santero negeri, kerabat baik Kosambi maupun generasi, marilah kita terus berbenah diri. Jazakallah fil khairi. Mantap. Tepuk tangan untuk diri sendiri dulu. Itu lebaran di masa pandemi. Tahun ya berapa kan? itu, Bang? Tahun 2020. Oh, Itu kan saat sedang puncaknya, ya kan? Benar. Berlapis-lapis tuh pegawai negeri itu, Ustadz, ya kan? Wah, dapat surat-surat peringatan. Nah, mungkin ada lagi puisi berikutnya yang dibacakan. Silakan, Ustadz. Nah, ini kita memeriahkan Hari Puisi Nasional yang sempena untuk Idul Fitri. Satu lagi judul puisi bertajuk Fitrah, ya, diubah oleh penyair dalam lingkaran cinta. Wah, penyair dalam lingkaran cinta. Fitrah, di hari ini kucurahkan segala niatku menggapai kesucian abadi, mengukir segala amalan di bulan Ramadan. Sungguh aku tak terlena membentangkan segala amalan dan doa, sujud seperti yang malam di malam yang mulia. Fitrah merangkul kesucian. Idul Fitri membingkai kebahagiaan. Terucap salam pada semua insan. Memaafkan tindakan yang mulia. Selamat dunia akhirat. Medan 27 April 2022. Wih, si baru. Wah, jadi memang kembali ke fitrah. Ya, kembali ke fitrah. Idul Fitri ini kembali ke fitrah. Setelah berpuasa selama 1 bulan, kemudian bagaimana bisa mensucikan hati, ya kan? Melalui yang bersemaafan tadi itu. Ya kan, Ustaz ya? Betul, betul. Nah, berikutnya mungkin hari ini masih ada puisi? Ada sih. Ya, silakan. Ya, kita Saya bawakan berpuisi dulu. puisi sendiri lah ya. Ya, boleh. Silakan. Tadi puisi Pak Jopin, kalau ini puisi saya. Wih, Walaupun ini bukan orang yang- prosais menulis puisi nih. Ya, sedap ini. Ya. Walaupun bukan yang baru. Iya, iya, iya. Baik. Etalase.
Pagi yang belum genap mengendap-endap. Seorang penderma mengantri di pintu musola. Mimpinya menjangkau bocah fakir yang melompat-lompat di antara jasad-jasad. Di langit-langit masjid, juga di matanya yang sepuh, tempat sesal berlabuh. Ia menggugat malam yang mengabulkan pandang, yang memandu liar mobilnya menuju tubuh muda, tubuh bocah yang terbelah, remuk tulang, remuk asa pada suatu malam. Darah bersimbah, gitar tua menggumam resah, di badan jalan, gelepar raga tuannya, luput mengucap doa. Medan, 845. Wah, ternyata ada Luar biasa. simpanan Ustaz ya kan? Simpanan puisi Bu Reni. Ya. Mantap ini. Mantap, mantap. Ya, jadi mungkin sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, wah ini gak sengaja waktu ternyata setengah jam juga nih yang bergerak ini ya kan. Nah, Betul. mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan kepada pemirsa di hari yang Fitri ini, silakan Ustaz. Baiklah. Sebenarnya dalam acara pembacaan puisi Idul Fitri, apalagi menjelang pada akhir bulan Ramadan tahun 2022 ini adalah sangat bagus sekali. Mengapa? Karena ini puisi juga adalah di samping dia adalah mengandung budaya, seni budaya, maka di dalam puisi-puisi yang dibaca itu tertera juga ajakan untuk ya para pemirsa. Artinya itu sebagaimana yang telah dibacakan tadi puisi-puisi itu, di dalam puisi itu ada ya tersirat makna untuk menghimbau kepada seluruh umat khususnya Islam untuk kembali untuk mensucikan diri dengan fitrah. Artinya mensucikan diri itu adalah suatu bahagian yang paling baik. Ya, dilaksanakan dengan melaksanakan zakat fitrah oleh umat zakat Islam fitrah ya. di seluruh dunia. Nah, dengan adanya ya pembacaan puisi itu bisa dilihat bahwasanya itu adalah sebahagian daripada ya syiar agama Allah. Syiar ya. Walaupun di dalam bentuk puisi, karena kebanyakan puisi itu pengarangnya juga mengambil intisari puisi dari berbagai sumber Alkitab, Al-Quran dan hadis. Itu aja pandangan dari saya. Iya, terima kasih Ustaz. Wah. Bu Reni, silakan menyampaikan sesuatu di hari yang Fitri ini. Kalau saya gini ya, Bang Yadi. Ya. Kalau kita kan biasanya kan kalau di Idul Fitri masa-masa lalu, itu selalu ini ya lekat dengan ucapan Idul Fitri. Oh iya, kan? iya, sampai buat kartu-kartu lebaran gitu ya. Yang bentuk cetakan. Nah, mungkin ada contoh. Ada, saya ada bawa ya iya. kan. Nah, zaman dulu nih sangat booming ya kan. Ya, dulu 2 minggu sebelum Lebaran tuh biasanya kita udah ini ya, udah beli, sibuk memilih kartu gitu kan. Kemudian persiapan Lebaran ya. Betul. Kemudian menuliskan puisi banyak di dalamnya. Ya betul ya betul. Kan? Puisi ya. Jadi puisi-puisi Lebaran itu bertebaran di kartu-kartu dan dikirimkan ke andai taulan ya kan Pak, iya, sahabat-sahabat. Kalau nggak nulis puisi nggak menarik gitu kartu Lebaran itu ya. Nah, itu kan kebiasaan dan kreativitas yang sebenarnya sudah hilang saat ini. Iya. Apalagi semua serba digital, dan digital itu rawan dengan kreativitas kopas. Copy paste tuh ya? Ya. Salin tempel. Kan kita udah disediakan ini desain-desain yang ada, ucapan-ucapan yang ada, jadi tinggal tempel aja kadang kan. Jadi tidak orisinal ya? Orisinal. Jadi saya pikir gimana kalau anak-anak muda sekarang, kalaupun saat ini adalah masanya digitalisasi, tapi kreativitas yang original asli dari kita itu tetap harus dikedepankan, gitu kan. Tidak lagi hanya mengandalkan aplikasi-aplikasi yang ada. Jadi Idul Fitri juga terasa lebih semarak, lebih punya nilai, lebih punya identitas seperti itu kalau menurut Reni ya. Karena kan kalau dari
aplikasi itu hampir seragam. Iya. Sementara ucapan di WA aja, ucapan lebaran juga hampir seragam. Seragam. Kompas Iya, gitu betul. kan. Yang nyaris gejala stroke itu ya kan? Betul. Ketika kaki tak bisa bergerak, Iya, ketika iya. lidah tidak bisa mengucap, itu gejala stroke itu. Tahu-tahu maaf lahir batin gitu ya. Sama ya kan, tinggal Sama ganti gitu. nama gitu kan. Ah. Jadi mungkin bisalah dimulai mungkin di masa-masa mendatang, mungkin dari budayawan, dari Iya, iya, kalangan iya. kayak Bang Yadi seperti ini, Hmm. coba lagi bagaimana mengampanyekan Iya. semangat-semangat untuk berkarya Iya, seperti ini iya, Bang, iya. dengan memanfaatkan Iya, momentum Ramadan dan Idul Fitri. Iya. Itu aja saya Iya, kira. iya, iya. Ya, jadi dalam apa namanya Idul Fitri ini, Mm-mm. merayakan Idul Fitri ini dalam apa kreativitas tanpa batas, Betul. ya kreativitas tanpa batas, tapi tetap juga apa tadi menghargai nilai-nilai, Iya, ya kan? Kemudian menghargai nilai-nilai budaya benar. dan tidak mengambil yang bukan miliknya, Betul. gitu ya. Jadi kreativitas tanpa batas tetap dibarengi dengan semangat orisinal Mm-mm. untuk melahirkan kata-kata Iya. secara muncul dari diri sendiri gitu ya Ustadz Iya, ya, betul. sehingga terasa orisinal ya. Wah, Orisinal. mantap ini. Ini Mantap. jadi kesimpulan pertemuan kita nih Iya. pada hari ini. Jadi pemirsa, demikian ya perbincangan kita dalam topik puisi dan Idul Fitri pada episode kali ini. Mimbar Budaya seri ke-8. Semoga pemirsa yang sedang berada di rumah juga tengah bergembira untuk merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah ini. Tadi sudah diingatkan oleh Ustadz bahwasanya setelah puasa itu supaya kita kembali ke fitri, kembali ke fitrah, maka kita menunaikan kewajiban yang berikutnya yaitu zakat fitrah. Nah, zakat fitrah. Jadi kembali kepada fitri, gitu, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian hati, kesucian diri. Betul. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Atas nama kerabat kerja, penanggung jawab rubrik Mimbar Budaya ini adalah Pak Jalaluddin, pemimpin redaksi Bapak Ngatiril, kemudian pelaksana teknis Jaim Jaki Sanjaya dan Rizky, juga kerabat kerja dari keluarga besar Koran Mimbar Umum melalui rubrik Mimbar Budaya Mimbar TV ini mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Salam seni budaya Indonesia. Horas, maju jua, enjoy jua. Aho ya homu. Oi nusana. Kulonun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.